Menurut Abraham Lincoln ini, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, maka tolak ukur negara yang menganut pendapat Abraham Lincoln ini hidupnya akan makmur dan sejahtera gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, kita lanjutkan lagi ya ke part 2 dari konten sebelumnya. Bagi teman-teman yang pertama kali sudah mengklik video ini, silakan teman-teman klik juga ya video part satunya di sini guys. Notifikasi ini guys. Atau di bawah deskripsi nanti linknya saya tautkan supaya teman-teman tidak gagal paham dalam menonton video ini guys. Oke, kita akan melanjutkan poin kedua yaitu mengenai pertanyaan mengapa rakyat Indonesia dari tahun ke tahun itu kurang sejahtera dari hal ekonomi gitu. Pertanyaan ini sangat subjektif sekali ya. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar YouTube gitu kan. Apa yang ada di benak teman-teman gitu kan. Kepala teman-teman gitu terhadap pertanyaan tersebut. Silakan ditulis ya pertanyaan menurut pendapat teman-teman, nanti kita bahas. Untuk melanjutkan video ini seperti biasa ya, untuk klik tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang edukasi. Di video part 1 tadi sudah saya jelaskan bahwa welfare state. Konsep welfare state ini secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Jadi mengapa ya rakyat Indonesia dari tahun ke tahun itu kurang sejahtera dari hal ekonomi gitu. Kita lihat dari dua sudut pandang sudut pandang dari pemerintahan, sudut pandang dari warga negara gitu. Mana kedua ini saling ada hubungannya satu sama lain. Kita lihat dari sudut pandang pemerintahan gitu. Indonesia ini setiap 5 tahun Indonesia ini berganti kepemimpinan. Artinya, nah jadi setiap pemimpin di negara Indonesia ini memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, jelas sangat berbeda. Ada visi-visi yang pro ke rakyatnya, ada juga visi dan misi yang pro ke penguasa atau pro ke politik gitu. Tinggal bagaimana masyarakat merespon hal tersebut gitu. Dengan cara mencari ilmu, mendengarkan edukasi-edukasi gitu kan, yang berdampak baik atau berdampak positif bagi teman-teman gitu. Sudut pandang pemerintah ini juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya itu kebijakan itu di dalam sistem politik itu ada tiga, yaitu adanya input, processing, dan output. Input, processing, dan output ini nantinya akan berdampak baik kepada masyarakat. Dari dua konsep tadi bahwa ada visi dan misi yang pro ke rakyat, ada visi misi yang pro ke kepentingan politik. Gitu. Misalnya itu sudut pandang dari warga negara gitu. Apabila kebijakan pemerintah yang pro rakyatnya dan pemimpin menurut Abraham Lincoln. Nah, Abraham Lincoln ini adalah mantan presiden Amerika ya, yang sudah menjalankan demokrasi dengan sebenar-benarnya gitu. Menurut Abraham Lincoln ini, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, maka tolak ukur negara yang menganut pendapat Abraham Lincoln ini hidupnya akan makmur dan sejahtera gitu. Karena pemimpin itu lebih pure ke masyarakatnya, gitu. Kepentingan rakyat dulu diprioritaskan. Gitu. Apabila pemerintah hanya pro kepenguasaan atau kepentingan politik saja, maka kesejahteraan tidak akan tercapai. Gitu. Misalkan teman-teman simpulkan sendiri dari penjelasan mengenai pertanyaan mengapa rakyat Indonesia ini dari tahun ke tahun itu kurang sejahtera gitu, dari hal ekonominya gitu. Hal tersebut itu sangat fundamental ya, sangat mendasar sekali ya pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut sangat subjektif sekali. Silakan teman-teman simpulkan sendiri dan silakan ditulis ya di kolom komentar di YouTube, nanti kita bahas. Kenapa pertanyaan tersebut itu saya kasih ke teman-teman supaya teman-teman itu kita sama-sama belajar dan sama memukakan pendapat mengenai pertanyaan yang bersifat subjektif tersebut. Nah, jadi teman-teman silakan dijawab ya pertanyaan tadi. Sudah dijelaskan tentang pertanyaan tersebut mengenai dasar dari dua pandangan, baik itu pandangan dari pemerintah dan pandangan dari warga negara terhadap pertanyaan mengapa rakyat Indonesia ini dari tahun ke tahun itu kurang sejahtera dari hal ekonominya gitu. Oke, di sini dulu video kita pada hari ini. Silakan di-subscribe dan silakan di-share apabila video ini bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.